Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan syukur Tuhan bahwa Engkau berkenan datang kepada kami, membantu menolong kami supaya kami dapat mencapai Engkau, bersatu dengan Engkau. Dari kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Karena itu Engkau menolong kami lewat Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih atas hari Natal ini. Terima kasih atas inkarnasi-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal, Merry Christmas and Happy New Year. Tidak ada kata yang paling indah kecuali syukur dan terima kasih. Aku mengagungkan Tuhan. Itulah tujuan utama dari hidup Maria. Itulah visi utama. Itulah yang harus kita lakukan juga dalam hidup kita. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan bukan hanya lewat mulut, tapi lewat tindakan, lewat hidup. Hidupku merupakan puji-pujian bagi kehendak Allah, bagi Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada banyak renungan tentang Natal. Tapi saya mau ngajak Anda untuk sedikit saja satu hal yang menurut saya satu hal kecil yang mungkin perlu kita sadari. Kenapa sih Allah menjadi manusia? Karena lihat, manusia itu punya kerinduan untuk menjadi seperti Allah. Kita lihat dalam kitab Kejadian ketika Hawa digoda oleh iblis. Kalau kau makan buah itu, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi godaan manusia untuk menjadi seperti Allah, menjadi besar seperti Allah, itu adalah sesuatu yang ada dalam diri setiap manusia. Godaan kita untuk mengagungkan diri kita sebagai penguasa segala-galanya ada dalam diri kita. Hal itu mungkin karena apa? Karena kita diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Kita mempunyai karunia, mempunyai bakat, mempunyai anugerah yang besar, secitra dan segambar dengan Allah. Semirip katakanlah dengan Allah. Karena itulah maka kita punya the power, otoritas yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dorongan untuk menjadi seperti Allah, maka ungkapan yang paling kita seringkali terjadi ingin menjadi besar, menjadi hebat, menjadi mulia, menjadi kaya, menjadi cantik, menjadi ganteng. Sesuatu dorongan dalam diri kita untuk menjadi seperti dan seterusnya. Pada dasarnya itu bukan sesuatu yang jelek, pada dasarnya loh, bukan sesuatu yang jelek. Yang jelek itu adalah ketika motivasinya yang tidak benar. Kesalahan yang diberikan oleh ular, oleh setan, oleh iblis itu memanipulasi, ilusi. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang benar, tahukan segala sesuatu. Jadi si iblis itu memberikan cerita, kisah tentang Allah yang salah, yang keliru, yang tidak tepat, yang tidak benar. Itu problemnya. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, bagaimana manusia tahu tentang dirinya sendiri? Nah, itu menjadi problem besar yang ada dalam pikiran Allah, dalam maksud Allah, dalam rencana Allah. Siapa sebetulnya Allah itu? Gitu loh. Nah, si iblis memberikan informasi dan keliru, selalu menipu, selalu berbohong, selalu manipulatif iblis itu. Untuk membuat supaya manusia tidak mengabdi Tuhan, tapi mengabdi dirinya sendiri, dan mengabdi iblis dan mengabdi dirinya sendiri. Maka kalau kita lihat dalam kebudayaan Jawa, orang mencari kanuragan, menjadi kekuatan, menjadi hebat, menjadi berkuasa, dapat melakukan segala sesuatu, menjadi preman, menjadi apa, dengan kekuatan bukan kekuatan ilahi, tapi kekuatan supernatural yang mungkin berasal dari roh-roh di gentayangan di bumi ini, di langit, di mana, di bawah bumi, di laut, di mana-mana, yang untuk memenuhi kebutuhan keinginan dia sendiri. Jadi kesalahannya adalah bahwa dia ingin memenuhi apa yang menjadi ego dia. Gitu loh. Bahwa kita ingin menjadi besar seperti apa, itu sesuatu yang bagus. Hanya motivasinya bukan untuk diri kita sendiri, tapi diri Allah. Nah, kesulitan inilah yang menurut saya
yang mungkin Tuhan mau pecahkan bagi manusia gitu loh. Nah, maka Tuhan mengatakan siapa aku itu? Maka tidak hanya lewat nabi-nabi yang tidak pernah tahu tentang Tuhan. Hanya lewat sabdanya, lewat perjumpaan mereka dengan Tuhan, dengan yang ilahi. Lalu mereka mencoba merumuskan, menggambarkan, membayangkan Tuhan itu seperti apa. Maka keliru, banyak yang tersesat. Karena yang dia dengarkan bukan suara Tuhan, tapi suara iblis, suara roh-roh jahat, suara-suara yang ingin yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, disinilah menurut saya misterinya. Disinilah sebetulnya keinginan Allah yang sesungguhnya, yaitu apa? Supaya manusia memiliki pengertian, pemahaman, kedalaman, kebijaksanaan yang milik Allah gitu loh. Nah, maka tidak ada cara lain kecuali bahwa Allah mengirim anaknya sendiri. Yesus Putra Allah dikirim kepada manusia dengan cara apa? Dengan cara yang sangat manusiawi. Itu yang disebut dengan inkarnasi. Lewat Bunda Maria, Santo Yosef, dan peristiwa Natal yang hari-hari ini kita renungkan bersama. Kenapa harus begitu ya? Itu cara yang menurut Tuhan yang paling tepat. Karena supaya ya Putra Allah itu mengetahui, memahami jati diri manusia, kemanusiaan kita. Apakah Tuhan Allah tidak tahu? Tahu, ngerti. Tapi Yesus yang dikirim itu memahami sungguh-sungguh problem dasar hidup manusia. Mulai dilahirkan dia Maria mengandung bukan karena Yosef tapi karena Roh Kudus. Tapi ada bagian dari telurnya Maria itu dimasukkan di dalam Roh Kudus masuk di dalam pribadi Maria. Jadi makanya Maria bagi gereja Katolik sesuatu yang luar biasa karena ada bagian Maria, Tuhan memakai manusia biasa ya, menjadi bagian dari itu. Maria katakanlah dalam tanda petik dipakai, digunakan, ikut serta di dalam karya, menyatu dalam diri manusia. Dan itulah sebetulnya proses penyatuan, itulah yang nanti dalam proses perjuangan kita itu. Kita manusia berusaha menyatu dengan Allah. Nah, itulah sesuatu perjuangan kita. Ketegangan antara menjadi Allah dan menjadi manusia masuk di dalam. Nah, kemudian terjadi seperti kita lihat dalam inkarnasi dalam Yesus dan seterusnya. Maka siapakah Allah itu? Maka Yesus datang untuk menjelaskan siapa Allah itu. Bapakku yang penuh kasih, yang penuh cinta, yang ingin supaya kita bersatu kembali dengan Dia. Dan Yesus melakukan segala sesuatu itu seperti itu gitu loh. Ya. Jadi kalau dorongan kita untuk menjadi seperti Allah hanya lewat Yesus. Yesus yang seperti apa? Mengikuti Yesus. Yesus mengikuti Yesus yang apa? Mengikuti Yesus yang menderita, yang wafat, yang tunduk, taat kepada Allah. Apapun juga harganya. Ya, jadi musuhnya adalah kesombongan. Maka Yesus diangkat dalam godaan di padang gurun itu. Kamu anak Allah, terjunlah di ini. Kalau kamu anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Kalau kamu anak Allah, sembahlah aku, nanti akan kuberikan segala sesuatu. Kesombongan manusia itu. Nah, Yesus justru bertentangan dengan itu. Turun. Rendah. Dan cara Yesus itulah yang harus kita ikuti. Maka Yesus adalah manusia sempurna, ya, di mana kita harus ikut seperti Dia, menjadi seperti Dia. Jadi kalau ingin kembali kepada Bapa, bersatu dengan Bapa, merindukan untuk bersatu dengan Bapa, harus lewat Yesus. The only way, the only truth, the only life, and the only resurrection, only by Jesus. Jadi kalau kita ingin bersatu kembali dengan Yesus, lewat Yesus, bersatu dengan Yesus, bergaul dengan Yesus. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi kuncinya adalah inkarnasi ini sungguh sesuatu yang sangat fundamental bagi kita orang Kristen. Kristus, Yesus menjadi pusat. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersatu dengan Yesus? Saya duga orang Kristen kita melalui kitab suci, melalui renungan-renungan, ya. Tetapi bagi seorang Karmel, kita belajar banyak dari Santa Teresa dari Avila. Yang kita sebut dengan prayer of recollection, doa hening, doa diam, doa sunyi. Ya. Hadir di dalam kehidupan pribadi Yesus. Sebagai contoh saja dalam doa itu, kita membayangkan bahwa kita hadir
dalam peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Maria, Yosef, kandang, ya, lalu kemudian binatang-binatang dan seterusnya. Ya. Itu menjadi apa? Kita hadir di sana. Kita mendengarkan di sana apa yang menjadi kejadian-kejadian yang terjadi di sana ketika malaikat datang, kita menyanyi Gloria in excelsis Deo, ketika domba datang, ketika gembala datang, kita hadir di sana, kita membayangkan. Nah, itulah maka doa imajinasi, katakanlah seperti itu, yang diajak oleh Santa Teresa, supaya kita bisa merasakan, ya, nadi ritme kehidupan, peristiwa, kejadian-kejadian di sekitar Yesus. Itu satu metode kecil supaya kita berdialog, berconversation, percakapan dengan Yesus. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya yakin Anda semua dan kita semua ingin menjadi seperti Allah. Tapi kalau tidak lewat Yesus, ada kemungkinan, saya katakan, ada kemungkinan besar kita bisa tersesat. Lewat Yesus, terutama bersama pendampingan Bunda Maria. Karena Bunda Maria sudah mengikuti Yesus sejak ketika dia mengatakan, ya, fiat voluntas tua. Roh Kudus masuk, lalu dia mengandung, dia melahirkan. Semua itu karena bimbingan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi yang sungguh-sungguh kita harus perhatikan. Bukan 3, pulang-pulang lebih lah. Yesus, Maria, dan Roh Kudus. Saudara, itu saja pemikiran saya tentang Natal ini. Ya, semoga Anda dan saya dan kita semua bersuka cita, bisa makan, bisa apa saja, hanya kita tidak bisa ke gereja. Dan saya yakin Yesus dulu ketika dilahirkan juga sepi sunyi, maka nyanyian Malam Kudus itu malah nyanyian yang sungguh indah, yang sungguh mengagumkan. Malam Kudus, sunyi senyap, tidak ada drum band, tidak ada kegembiraan, tidak ada sukacita, tidak ada, hanya malaikat di surga dan menyanyi untuk bergembira. Bagaimana Bunda Maria juga dalam suka dan susah, lalu seperti apa, dan malam sunyi, jadi hanya malam, tidak ada orang yang seperti kita. Nah, saya kira itulah sekarang ini situasi seperti kita. Semoga Anda dan saya, kita semua tetap bergembira, bersuka cita dalam keadaan yang tidak mudah seperti ini. Tuhan, semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan. Dan saya akan memberikan berkat kepada Anda yang mendengarkan Anda, sehingga Natal ini menjadi Natal yang penuh sukacita, penuh kegembiraan. Kegembiraan damai itu bukan hanya damai yang diberikan dunia, tapi damai yang tidak diberikan oleh dunia dan bisa diambil oleh dunia. Itulah damai Kristus. Mari, semoga Anda merasakan dan mengalami itu. Allah Bapa di surga, berkatilah mereka-mereka yang mendengarkan renungan hamba-Mu ini. Semoga merasuk dalam hati, pikiran, dan menyentuh dan mengubah hidup kami semua, hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melimpahkan rahmat bukan karena kebaikan kami, bukan segala kekurangan kami, tapi karena cinta-Mu kepada kami. Begitu besar, luar biasa kami Kau cintai. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini, terutama mereka yang sakit, untuk orang-orang yang menderita COVID-19, terutama seorang ibu yang mohon rahmat penyembuhan karena COVID. Juga mereka yang sakit kanker dimanapun juga. Saya ingat akan seorang ibu juga yang mohon pertolongan. Tetapi banyak ibu-ibu lain, bapak-bapak lain yang punya sakit kanker. Supaya tidak putus asa bersama Yesus yang lahir dalam hati Anda. Bagi seorang suster yang juga sakit ginjal, terutama memberikan kekuatan. Tuhan, lewat Natal ini mereka kuat, mereka tenang, damai, meski sakit sekalipun. Tuhan berkati Anda semua. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.